existing yang kami sudah identifikasi, kami mendesain dasar sistem yaitu dalam flowchart diagram, business diagram, activity diagram, PRD, dan class diagram. Existing itu bahasa apa? Di proses listing. Existing itu bahasa Indonesia atau Inggris? Bahasa Inggris. Tidak gitu. Yang boleh Inggris. Oh, maaf. Habis itu selain dari mendesain diagram dasar sistem, saya juga membangun view dari aplikasinya, dan saya sudah membangun beberapa fungsionalitas berdasarkan desain dasar sistem yang sudah kami buat. Selama ini saya sudah 4 kali bimbingan dengan pembimbing 1 Adityas. Pada 20 Februari kami bimbingan untuk menentukan judul dan review proposal oleh Adityas. Yang kedua penentuan pembagian untuk penelitian oleh pembimbing 1, dan yang ketiga evaluasi hasil kerja tugas akhir kami, dan keempat juga evaluasi. Dari hasil identifikasi proses bisnis yang ada pada BPPT, kami membangun proses bisnis yang lebih pendekatan ke sistemnya. Seperti ini. Jadi proses permohonan izin bidang 2 pada BPPT Kota Bandung pertama dimulai saat pemohon menginputkan data permohonan izin. Lalu data permohonan izin ini akan diterima oleh bidang perizinan 2. Petugas bidang perizinan 2 akan memvalidasi syarat permohonan izin. Setiap permohonan izin akan memiliki syarat-syarat yang berbeda dan harus divalidasi terlebih dahulu. Ketika sudah valid, maka petugas bidang perizinan akan menyatakan permohonan izin tersebut lolos validasi dokumen syarat. Setelah itu permohonan izin akan diterima oleh petugas tim teknis. Nah, petugas tim teknis ini akan memvalidasi teknis permohonan izin. Nah, secara teknis mau itu uji lapangan ataupun secara penghitungan. Nah, dari orang BPPT-nya, waktu kami ke sana meminta agar tidak usah diperdalam di bagian yang keluar dari tim teknisnya. Jadi gimana caranya tim teknis tinggal menginputkan hasil dari uji lapangan dan uji lainnya. Nah, jika hasil validasi teknisnya sudah valid, maka petugas tim teknis akan mengupload data teknis. Mengupload data teknis ini contohnya ya hasil dari uji teknis itu misalnya didapatkan angka koordinatnya berapa, variabel-variabel yang akan menentukan jumlah retribusi. Nah, dari tim teknis sudah valid, diupload datanya, dibalikin lagi ke bidang perizinan 2 permohonan izinnya. Nah, di bidang perizinan 2 ini akan dihitung jumlah retribusi yang harus dibayar oleh pemohon. Jadi, petugas bidang perizinan 2 akan menginputkan jumlah retribusi yang harus dibayar dan mengupload dokumen retribusinya. Setelah itu, dokumen retribusi akan diterima oleh pemohon. Nah, setelah pemohon melakukan pembayaran, maka pemohon akan mengupload bukti pembayarannya. Upload file bukti pembayarannya akan diterima oleh bagian keuangan. Di bagian keuangan akan terjadi proses validasi bukti pembayaran retribusi. Nah, setelah diperiksa, maka bagian keuangan akan menginputkan hasil validasinya. Jika valid, maka diteruskan permohonan izin itu kepada kepala badan untuk disetujui secara finalnya, secara akhir disetujui permohonan izinnya. Ketika sudah disetujui, maka akan permohonan izin akan diteruskan ke tata usaha. Di bagian tata usaha akan terjadi proses penerbitan surat izin. Nah, di penerbitan surat izin akan petugas tata usaha akan menginputkan data final kebutuhan surat izin, seperti di surat izin itu tertera misalnya ada nomor surat izin, disesuaikan apakah sudah benar atau tidak, dan misalnya ada mengizinkan dan undang-undang yang terlibat itu apa aja. Nah, setelah surat izin sudah siap terbit, maka akan tergenerate dokumen surat izin yang sudah siap di-download oleh pemohon. Dari proses bisnis tersebut, saya mengidentifikasi
Ya. Oh. Microsoft sih. Coba pakai Ada yang coba pakai latex. Karena nanti tren. Kalau bikin produk pakai latex. Nah, dari dari hasil apa? Oke, sambil nunggu. Ada nggak alirannya ke wali kota? Selama kami mengidentifikasi sih sudah ada, Pak. Jadi tanya ya. Sudah di. Wali kota dikasih laporan gitu ya. Nah, selama ini sih tidak ada sih, Pak. Kasihan Bu. Oh, berarti sekarang selama ini Jokowi dengan dinas transportasi itu tidak ada itu mungkin ya. Mungkin ada di Cina. Mungkin ada salah satu fitur yang mungkin Pak. Jadi orang eksternal dari BPPT dia bisa melacak permohonan izin Pak dengan memasukkan nomor surat izin. Ntar dia bisa melihat record dari permohonan izin itu gimana. Terus syaratnya kok ini bisa dikeluarkan oleh BPPT, ada track recordnya siapa yang menyatakan ini valid, itu bisa dilacak di aplikasi ini Pak. Paling sementara itu juga. Lanjutkan ya Pak. Nah, berdasarkan proses bisnis yang ada tadi, maka saya membuat use case secara umumnya. Jadi saya membagi ada 6 aktor. Yang pertama ada aktor petugas bidang perizinan. Dia membutuhkan fungsional validasi syarat permohonan izin dan penghitungan retribusi. Lalu ada petugas tim teknis, dia membutuhkan fungsional pemeriksaan teknis permohonan izin. Terus ada aktor keuangan, dia membutuhkan validasi bukti pembayaran retribusi. Setelah itu ada kepala badan yang membutuhkan fungsional untuk menyetujui final permohonan izin dan melacak permohonan izin. Lalu ada aktor tata usaha untuk menerbitkan surat izin dan ada administrator yang dapat melacak permohonan izin serta manajemen user. Dari fungsional validasi permohonan izin saya lebih rinci lagi sehingga aktor petugas bidang perizinan ini akan membutuhkan fungsional untuk melihat daftar permohonan izin, memilih permohonan izin untuk diproses, lalu melihat data detail permohonan izin spesifik. Lalu dari fungsional tersebut dia bisa menolak permohonan izin maupun meloloskan permohonan izin ke tahap selanjutnya. Jika ditolak, dia akan menginputkan keterangan penolakan. Jadi dokumen apa saja yang tidak valid. Habis itu ada activity dari validasi permohonan izin. Jadi bidang spesifik. Itu nggak ada apa? Yang mana? Itu nggak ada garisnya. Ini ada. Input. Oh, Belum bisa dilanjutkan. Lalu ada activity validasi permohonan izin, yaitu pertama dia bisa melihat daftar permohonan izin tahap validasi, habis itu memilih permohonan izin untuk divalidasi. Setelah itu dia melihat data permohonan izin serta dokumen syarat permohonan izin. Nah, jika valid, dia akan meloloskan permohonan izin tersebut. Kalau tidak, dia akan memberi keterangan pada dokumen bahwa dokumen itu tidak valid dan menolak permohonan izinnya. Di sini saya sudah mencoba membuat fungsionalitasnya. Jadi pertama bidang perizinannya itu masuk ke halaman bidang perizinan daftar permohonan izin. Di sini ada tertera daftar permohonan izinnya. Itu ada nomor resi, jenis izin, nama pemohon, dan tanggal daftar izin. Lalu ada kontrol dia untuk memproses. Dari memproses tersebut akan diperlihatkan data rincinya. Dari data rinci itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu ada KTP, NPWP, dan lain-lain sesuai dengan bidang perizinannya. Nah, itu bisa dilihat dokumennya. Lalu selain itu bisa di-download. Habis itu jika ada salah satu yang tidak valid maka ditolak. Nah, kalau mau nolak nih di KTP-nya itu ntar ada valid tidak valid. Dinyatakan tidak valid, dia akan otomatis keluar text area untuk menginputkan kenapa tidak valid. Misalnya KTP-nya nggak jelas atau ada yang lain.
Selanjutnya ke Gimana? Bilang aja. maaf ya. Nah, selanjutnya akan saya jelaskan fungsional dari pemeriksaan. Oh, diulangi lagi ya. Kita dulu. Nah, di fungsional pemeriksaan tim teknis ini, maka petugas tim teknis akan membutuhkan fungsional untuk melihat daftar permohonan izin, memilih permohonan izin untuk diproses, melihat data detail permohonan izin spesifik, lalu dia bisa nolak dan meloloskan. Nah, ini kurang lebih sama. Habis itu ada activity pemeriksaan teknis. Dia melihat dulu daftar permohonan izinnya, lalu memilih permohonan izin untuk diprosesnya yang mana. Nah, itu kurang lebih Pak, ada komentarnya. Setelah itu dia melihat data permohonan izin secara detail, lalu jika memenuhi syarat dia akan meloloskan, kalau tidak dia akan menolak dan menulis keterangan penolakannya. Lalu ada penghitungan retribusi. Nah, di sini petugas bidang perizinan akan bisa melihat daftar permohonan izin, lalu melihat data detail permohonan izin secara spesifik, lalu dia akan bisa mensubmit data retribusi setelah mengupload file retribusinya. Habis itu ada activity dari penghitungan retribusinya. Di sini dia bisa melihat daftar permohonan izin tahap retribusi, memilih permohonan izin untuk diproses, lalu melihat datanya secara detail dan menginputkan jumlah retribusi dengan tidak lupa mengupload dokumen retribusinya, lalu mensubmitnya. Validasi bukti pembayaran. Validasi bukti pembayarannya dia bagian keuangan akan membutuhkan fungsional untuk melihat daftar bukti pembayaran, lalu memilih bukti pembayaran diproses, lalu dia bisa melihat file bukti pembayaran detailnya. Itu seperti kayak tadi, dokumennya bisa diklik, bisa di-download juga. Nah, ntar dia bisa ada kondisional, dia mensahkan bukti pembayaran atau tidak sahkan bukti pembayarannya. Validasi bukti pembayarannya, aktivitasnya, jadi pertama pemohon mensubmit data bukti pembayarannya, lalu bagian keuangan akan melihat data dan dokumen bukti pembayaran. Jika sah, maka di permohonan izin lolos ke tahap selanjutnya, kalau tidak menuliskan keterangan penolakan dan diberikan ke pemohon. Setelah itu ada persetujuan akhir oleh kepala badan. Nah, kepala badan di sini akan melihat daftar permohonan izin dan memilih permohonan izin untuk diproses. Nah, habis itu dia bisa menyetujui atau menolak. Aktivitinya kurang lebih seperti ini. Pertama dia melihat daftar permohonan izin siap disetujui, melihat daftar permohonan izin serta dokumen syarat permohonan izin. Jika disetujui maka lolos, kalau tidak dia akan menuliskan keterangan penolakan. Nah, di bagian penerbitan surat izin, yaitu aktual usaha membutuhkan fungsional untuk melihat daftar izin siap terbit, menerbitkan surat izin dan melihat daftar izin yang ada, yang sudah ada di BPPT, dan menonaktifkan izin. Nah, aktivitas dari menerbitkan surat izin itu sendiri, pertama tata usaha akan melihat daftar izin siap terbitnya, habis itu memilih izin untuk diproses, habis itu menginputkan data terakhir terkait surat izin, lalu terbitkan surat izin sehingga pemohon bisa mendownload surat izinnya. Dari diagram-diagram yang tadi di atas yang saya sudah jelaskan tersebut, maka kami mencoba desain IRB-nya kurang lebih seperti ini. Jadi nah, ada kelas diagramnya berdasarkan IRB-nya. Di pengembangan aplikasinya tabel rencananya. Jadi setelah dari seminar kemajuan ini, kami rencananya akan mengembangkan aplikasinya sehingga selesai sampai April minggu
Pak Dias memerintahkan saya untuk lebih fokus kepada performance testing. Sementara ini saya baru kebayangnya di layer aplikasi dan database-nya. Habis itu membuat dokumentasi sebagai profil aplikasinya dari hasil uji tersebut, dan Juni insya Allah sidang tugas akhirnya. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Ya saya sama sih yang sebelumnya, jalan. Ya, sudah jauh lebih. Tapi kalau lihat dari tabel rencana kami itu waterfall, tradisional metodologi, mana bedanya sama ya pada jalan-jalan itu. Jalan gimana? Sama dengan yang kamu kelompok kan gitu, kelompok orang. Berdua. Berdua nggak usah ya. Ya, kalau jauh itu biasanya kita membuat satu yang unpredictable, yang susah diprediksi, terus secara tim gitu ya. Jalan. Tapi kalau misalnya ini, nggak tahu desain namanya apa itu. Itu bisa diadopsi tapi. Terus sendiri bedanya ya. Kalau saya sih minimal kalau dia 5 orang, maksimal 9 orang. Ketimbang mereka udah selesai. Tahu saya. Yang depannya juga bisa. Oke, yang ini ya, saya concern di ya proses bisnis, oke lah ya, sudah digambarkan. Tapi pastikan nanti proses bisnis itu harus dijalankan di sistem itu, approval dan kemudian approval dan seterusnya. Ketika melincir itu ada alasan kenapa melincir. Yang hanya ya tidak, gitu ya. Itu harus ada komentar di situ. Sehingga mungkin masyarakat pun bisa memprotes juga lewat situ. Ya, jadi ketika saya ditolak, itu saya bisa protes kenapa saya harus ini. Pastikan itu tidak ada. Itu tidak hanya ya tidak terlalu kaku kalau ya tidak itu. Terus saya ke kepala dinas tadi ada yang mengalir ya. Kepala badan BPPT. Kepala dinas ada. Kepala dinasnya wawancara saya dengan kami dengan orang sana sih tidak ada, Pak. Ya udah, jangan mengikuti apa mau mereka, tapi aku memberikan solusi meskipun mereka pengennya gitu ya. Saya aneh gitu, kok kepala dinas tidak tahu apa-apa gitu. Mereka tahu laporannya dari mana. Kemudian saya juga agak aneh, wali kota pun jadi nggak tahu apa-apa gitu. Jadi khawatir kasus Jokowi dengan bus Cina-nya, buatan bus Cina, itu yang bersalah itu malah saling menyalahkan gitu. Kalau itu kan kepala dinas yang salah gitu. Saya ini nggak salah gitu. Itu yang nggak boleh, karena seorang pemimpin itu gimana juga harus menjawab kepada anak buahnya. Nah, mohon dipastikan ini laporan ke kepala dinas. Ini kepala dinasnya apa? Kepala dinas apa? BPPT. BPPT kepala badan, Pak. Kepala badan yang tadi itu kepala badan. Kepala badan berarti masuk di atas kepala badan siapa? Kepala badan ini langsung wali kota. Langsung wali kota itu dinas. Masa sih wali kota dan dikasih tahu ada izin ini? Apalagi yang kasus vaksin ya, Bapak Presiden masih tahu. Mungkin salah satu solusinya mungkin Pak ditambahkan fitur untuk sebenarnya mau ditambahkan sudah ada rencana untuk melacak izin Pak. Jadi kita si izinnya kita masukin nomor surat izinnya atau dari keyword apapun. Ya mungkin dikasih role juga ya, wali kota pun punya akses. Wali kota juga. Aksesnya bukan berupa kabel, misalnya wali kota itu males grafik. Ya. Jadi yang perlu itu si wali kota ini Pak, datanya, reportingnya atau approvalnya. Jadi wali kota itu fungsinya di situ apa? Harus tahu transaksional. bukan transaksional. Nah, Jadi nggak perlu Reporting. biasanya reporting wali kota itu, dan di situ ada komentar juga dia berhak memarahi warga-warganya lewat situ. Ini
kenapa kok dikasih izin? Nah itu jadi harus berpikirnya jangan di satu partisi gitu. Meskipun Anda nggak mendesain lengkap gitu ya, tapi secara konsepnya kita tahu organisasi ini kan organisasional behaviornya itu gimana aliran informasinya, apakah harus ke Menpora atau ke kementerian, apalagi terkait dengan perbatasan itu biasanya dengan gubernur, perbatasan antara Bandung. Setahu saya Pak, kan kalau BPPT kan itu BPPT Kota Bandung kita punya. Nah kalau untuk BPPT Jawa Barat sendiri ada Pak, entah itu di atasnya BPPT Kota Bandung atau itu ya meskipun Anda tidak mengerjakan sampai sana, tapi konsep desainnya itu sudah memikirkan ke sana. Jadi aplikasi itu bisa di-extend sampai ke sana ke depan, terlepas siapa yang mengerjain menurut saya. Karena desain, kalau desain itu harus pikirnya integrasi ya, terintegrasi pikirnya. Kalau mungkin development ya bisa parsial, tapi kan development itu harus ikuti desain kan, idealnya. Meskipun kalau sekarang jalan tol jalan tol dulu kan jalan tol apa itu namanya? Pasukan. Bukan jalan tol Padalarang ya. Dulu kan dari Cileunyi sampai ke Padalarang kan. Tapi karena dia punya desain bahwa ini tuh sebenarnya bisa diintegrasikan dari Padalarang sampai ke Jakarta. Tapi desain roadmap itu tidak ada sebenarnya dulu. Nah, kita sebagai orang SI itu berpikir ke sana. Bahwa arsitektur ini itu sudah bisa sampai ke sana. Jadi nanti yang development ya tinggal ikutin grand desainnya. Itu tahap desain, meskipun ada yang ngerjain. Jadi pastikan beberapa sektor, beberapa entitas bisnis itu ada diidentifikasi apa ada di desain. Kalau saya mungkin untuk metodologi nanti mungkin dipertajam yang harus kasih mereka di sisi mana dan menggunakan metodologi untuk mengaplikasikan. Mungkin yang kedua berkaitan dengan pihak yang kemudian dengan aplikasi dan kemampuan ya. Sebenarnya sudah ada kaitan dengan orang-orang tapi kan memang kayak itu menggunakan sisi reportingnya. Cuman idenya itu muncul tanpa melalui sistematika munculnya dari bisnisnya gitu. Jadi nanti Proses bisnisnya nggak ikut melapor ke mana? ini sebenarnya dia sudah ada yang mau dibangun dan untuk ini khusus untuk reporting BPT internalnya. Jadi kan ada dibutuhkan mungkin misalnya laporan hasil pengurusan izin itu ya, mungkin ada bulanan dan mungkin misalkan tahunan, dan untuk konsumsi laporan itu mungkin ada beberapa terkait. Sementara kalau dari saya sendiri tidak ada ide untuk membuat reporting bagi isu yang melakukan aplikasi urusan perizinan ini. Ada pun Termasuk masyarakat juga harus tahu sebenarnya. Iya, apalagi di Bangladesh ini transparansi sekarang. Oh ini Pak, itu mau nanya di sini masyarakatnya memiliki account atau masyarakat luas? Masyarakat luasnya di dosa.com. Jadi gini, kalau untuk konsumsi dari aplikasinya sendiri kan memang sudah ada ide-ide desainnya. Nah itu dirumuskan dengan apa namanya reporting. Nah itu kan masih belum muncul di tahap desain aplikasinya gitu. Karena ini maksudnya digunakan untuk Nah terus itu jangan karena masih dari dua topik desain ini yang memang fokusnya itu kan memang tujuannya untuk transparansi. ya itu Transparansi itu kan bukan hanya masalah berapa kondisinya, jadi itu ada kaitannya dengan berapa proses izin, pembayaran gitu kan. pembayarannya berapa itu dilaporkan. Nah itu yang berarti nanti itu jadi bahan untuk reportingnya. Nah reporting itu sama saat ini jadi dua, ini nama satu. Pertama untuk internal, kemudian bersama kita yang kedua kebijakan saat ini. Sisi Indonesia yang melakukan aplikasi yang ketiga mungkin untuk aplikasi masyarakat luas. Ya. Jadi nanti pasti
misalkan menjabat sampai sini setelah sekian hari, terus dia udah keluar 5 sekian itu nanti kapan dilaporkan Masuk statusnya, status saya dari mana nih izinnya? Iya, itu kan Ada ada usaha, oh udah status di kepala dinas. Sabar, jadi kan kayak itu lah. Sebenarnya kalau ada di sopan ada nomor ya. Dulu jadi sampai gitu ya. sebenarnya itu memang nanti fokus pekerjaan aplikasi yang dibangun oleh dua unit yang untuk ya kalau ya jadi Mas tiga. untuk intinya sebenarnya reporting untuk mendukung transparansi gitu. Ya itu paling penting dari tata kelola itu bagaimana masyarakat tahu izin membangun 10 lantai itu apa sih harganya dia, termasuk luas tanahnya tahu. Ya berapa lama waktu proses itu sebenarnya terus waktu itu nanti ada Bila perlu ada alasan diberi izinnya. Karena kan masyarakat sekarang suka bingung, ini kenapa kok diizinkan bikin lapangan bola di sini misalnya di berbagai kenapa sih? Ada penjelasannya. jadi mungkin nanti untuk saya mungkin nanti ada notifikasi sedikit di Google sama sebagai nanti ada reporting khusus untuk konsumsi yang ini ada aplikasinya Yang ke wali kota, masyarakat, kalau untuk rezeki nanti reportingnya mengarah ke karena dinas wali kota misalnya karena kemudian sifatnya laporan eksekutif nanti juga hasil laporan nanti harus sistemnya didesain perkara implementasinya bisa ada karena ini lahan basah, jadi sangat basah sekali. Semua belum ada banyak. jadi misi anda itu sama misi mantap di lahan dasar Ada di lahan basah. dan mungkin kan kedua yang saya lakukan saya ini nanti untuk Google dan WhatsApp di notifikasi supaya kita bukan kebutuhan transparansi reporting yang ada di Terima kasih atas masukannya. Mungkin kalau dari teman-teman yang lain ada masukan, ya diberikan ke moderator. Oke, terima kasih saudara di sekitar Ramadan atas partisipasinya. Saya review beberapa masukan yang diberikan oleh dosen pembimbing. Yang pertama adalah pendalaman pembedaan metodologi idealnya dari ini satu. Yang kedua, proses bisnis harus dianalisis secara integrasi siapa aktor, entitas bisnisnya, dan bagaimana aliran approval mereject alasannya apa saja. Yang kedua itu bagaimana aliran informasi reporting bisa terhubung ke wali kota dengan memberikan role info berupa grafik, reporting, komentar dan lain-lain. Yang ketiga itu untuk kita fokus reporting ke transparansi internal. Baik, kemudian dilanjutkan dengan presenter selanjutnya dengan topik social learning dan Dianto dengan judul tugas akhir membangun aplikasi social learning untuk mendukung program Bandung Smart City dengan metode agile development pada modul social case. Ini masih detail. Kagak.